pusat. Iya, pusat itu. Kisunya begini, kan saya kan menjaga daripada rekan saya ya, pengacara di kantor saya. Memang kan kalau kami sidang kan saya sebagai pemilik law firm, mereka yang bersidang, saya jarang sidang kan gitu. Tetapi kemarin karena sebelumnya ada ancaman rekan kami itu mau dilempar dari lantai 3, rekan kami pengacara ya, oleh rombongan si Edi Mulyadi dan Koji Nudin ya, dia laporan ke saya, katanya dia mau dilempar dari lantai 3 karena bela PIK, katanya bela PIK 2 dan bela Jokowi. Bela Pak Agwan. Jadi kami sudah jelaskan bahwa kami bukan pembela Pak Agwan atau Pak Jokowi. Kami ini pembela Pak Surta Wijaya dan Mas Kota sesuai dengan kuasa. Mereka ketua umum APSI. Jadi saya nggak bisa dibilang pembela Pak Agwan. Tapi tetap mereka mengotot tuh bahwa kami itu pembela PIK 2 dan Agwan serta Jokowi. Jadi saya bilang bukan, kami ini pembela Pak Mas Kota. Nah, karena susah orang ini dimasukin omongan, ya akhirnya saya mewakili kantor hukum saya menjaga mereka gitu loh, dengan mengirimkan tim beberapa kali untuk menjaga ya kan. Tapi karena ini bulan puasa, saya pikir mungkin nggak ada keributan lah bulan puasa. Jadi saya datang sendiri waktu itu dengan 2 orang staf saya menjaga pengacara yang sedang bersidang, pengacara Pak Mas Kota kan gitu, di kantor hukum saya law firm MV Partner. Lalu setelah itu, setelah menjaga, saya duduk di ruang tunggu karena saya sadar kan saya nggak bisa sidang, yang sedang dibekukan. Nah tiba-tiba saja ada protes dari pihak Ahmad Kodinudin tim ya and partner dengan si Edi Mulyadi CS yang menggugat kepada hakim. Jadi mereka memprotes karena kantor hukum saya masih dipakai, sementara saya sudah dibekukan. Sudah dijelaskan oleh pengacara saya kepada hakim. Hakim pun sudah mengerti bahwa ini law firm, firma hukum, perusahaan hukum, badan hukumnya beda dengan saya. Kan gitu, institusinya pun beda dengan saya. Saya berdasarkan berita acara sumpah, ini berdasarkan PT Persero. Tapi mereka tidak mengerti. Akhirnya mereka mencoba mengintimidasi pengacara tim kami, memprovokasi hakim dengan meminta agar saya kantor hukumnya dicoret dari situ dan diusir dari ruang persidangan. Mereka bilang usir itu Firdaus dengan pengacara-pengacara. Loh, apa urusan diusir? Saya duduknya di ruang tunggu, ya kan? Yang sidang itu pengacara yang mempunyai berita acara sumpah walaupun dia berkantor di kantor saya. Apa salahnya, saya bilang. Lalu mereka nggak bisa, pokoknya usir. Firdaus sudah nggak bisa masuk ruang persidangan lagi begini. Wah, saya langsung tunjuk dia, oh kamu langsung. Nah terjadilah keributan itu. Karena setelah saya tunjuk itu mereka bilang, kamu pemakan uang koruptor, kamu penjilat pantat Pak Agwan, kamu ini PKI, kamu pendukung Jokowi, kamu tahu Jokowi koruptor dan lain-lain. Apa urusan sama Jokowi, saya bilang. Gak ada urusan Pak Jokowi, langsung. Kalian dari dulu tuh menghina Pak Jokowi terus, gak berterima kasih pada Pak Jokowi, dia bilang. Makin marah mereka. Apa perlu ribut lah, datanglah cewek-cewek itu nunjuk-nunjuk saya. Tadinya saya ributnya sama laki-laki yang pengacara di depan itu, saudara Juju dan kawan-kawan. Tapi cewek-cewek ini ikut-ikutan di belakang saya nih, jambak-jambak saya. Tapi saya nggak tanggepin kalau cewek, yang laki-laki aja yang saya tunjuk-tunjukin. Jadi ada beberapa laki-laki saya tunjuk-tunjuk semua gitu. Bang, soal ini dong Bang, yang soal Ida yang membenarkan kalau Abang ini cucu sultan mempunyai gunung sampai bahkan katanya mau memberi rumah. Iya, hari ini saya mau diwawancara oleh salah satu media sosial ya, platform cumi-cumi.com ya. Itu saya mau diwawancara dengan Bu Ida, saya mau menyerahkan rumah itu. Dan memang saya udah biasa bagi-bagi rumah. Walaupun penampilan saya sederhana, walaupun mobil saya sederhana, tapi saya bagi-bagi rumah ketimbang yang pakai berlian, yang pakai mobil Lamborghini. Jangankan rumah, dosanya aja diambil kembali kepada orang. Saking pelitnya kan gitu. Jadi saya menunjukkan bahwa orang ini, orang yang kaya beneran sama orang kaya baru itu beda. Kalau kaya baru berusaha untuk mencari validasi agar dia diakui sebagai orang kaya. Kalau saya, kekayaan saya 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 11 perapatan. Jadi udah nggak bisa dikalahin sama orang-orang kaya baru. Kalau orang kaya baru masih menunjukkan, ini berlian saya, ini Lamborghini saya, itu nggak pakai sama kita. Kalau kita biasa sendal jepit juga orang udah tahu. Pak Bob Sadino, orang terkaya di Indonesia waktu itu, salah satu orang terkaya di Indonesia, dia hanya pakai sendal jepit kemana-mana, sendal jepit dan celana pendek. Tapi orang tahu, beliau punya hotel, punya ini dan lain-lain. Jadi kekayaan itu nggak perlu ditunjukkan gitu. Jadi kalau hari ini ada seorang pengacara yang menunjukkan berlian-berlian yang
ya, yang murah harganya, yang KW mungkin KW atau bisa jadi palsu, itu kita nggak heran karena itu orang baru mencari validasi, mencari pengakuan dari masyarakat agar dibilang dia kaya. Padahal sesungguhnya dia belum kaya, nggak ada apa-apanya sama saya juga. Berarti Bang, Wida ada. mengakui kalau Abang ini sebagai saksi dia cucu sultan dan katanya bahkan harus dihormati ya Bang. Saya belum pernah ketemu Bu Ida dan saya nggak kenal Bu Ida, tetapi tadi malam di dalam komal saya dia masuk, ternyata dia orang Bima dan katanya pernah bermusuhan dengan saya. Pernah saya blokir nomornya karena waktu itu Bu Ida memaksa saya untuk mengkhianati klien saya agar pro ke dia. Dia bilang kita kan sama-sama Bima, abang dukung saya lah, tinggalkan klien. Saya bilang nggak bisa. Tapi sampai akhirnya dia pro ke Abang, mendukung Abang sampai akhirnya mengaku tidak. Ya mungkin dia orang baik kan gitu. Dia melihat di kebenaran di situ. Makanya saya bilang kalau mau lihat saya wawancaranya di Bima, biar orang Bima pada ngomong. Gitu loh. Kalau mau wawancara tentang saya ya, Bapak wawancara seorang Bima, sebima tanya. Saya cucu sultan bukan. Tapi kan mengandung pro kontra nih Bang, sampai ada yang bilang berdua juga katanya Abang bukan cucu sultan. Dewi Ratna Muklisa itu komentarnya udah berapa tahun lalu dari 2019. Itu digoreng-goreng lagi sampai sekarang. Kami sudah Islam. Kami semua cucu kandung sultan, cucu kandung sultan udah Islam. Nggak ada masalah lagi. Hanya saja hari ini ada seorang pengacara yang baru kaya raya, baru ABG ya. Orang baru kaya ABK ya. Ini menggoreng lagi video lama kami dan mencoba memprovokasi Kesultanan Bima. Nggak ada, Sultan Bima udah Islam dan kami keluarga semua sudah bersatu, tidak bisa diprovokasi. Dan saya cucu kandung Sultan. Kalau Abang pernah ngeraguin bahasa Inggris Abang gimana Bang? Loh, biasa saya juga meragukan bahasa Inggrisnya Hotman. Bahasa Inggris Jawa. Biasa itu. Kan saya punya istilah sendiri, istilahnya bahasa Inggris kejawen. Kalau dia bahasa Inggris apa? Kalau dibilang British, saya nggak melihat bahasa Inggris. Saya nggak melihat bahasa Inggris British di dalam mulut Hotman. Saya nggak melihat bahasa Inggris American di dalam mulut Hotman. Yang saya lihat Hotman itu berbicara bahasa Inggris kejawen juga sama kayak saya. Gitu. Sama aja. Sama aja. bahasa Inggris kejawen kayak gimana sih Bang? Bahasa Inggris kejawen kayak saya, agak terbata-bata, agak ke nasionalisme, ya kan, agak lebih Pancasilais gitu. Ya, sama seperti Hotman. Jadi Hotman itu belum bisa menunjukkan itu dia saya bisa bahasa Inggris jago banget. Apaan lidah lu aja masih belok begitu. Tapi kemarin pas baca juga Hotman itu terbata-bata. kalah sama anak saya umur 10 tahun bahasa Inggrisnya. Kalau anak saya Inggris British, Inggris Amerika hafal. Jago anak saya, lidahnya pun kayak orang bule kalau anak saya. Abang bisa bahasa Inggris dari kapan? Mungkin bagaimana waktu itu belajar bahasa Inggris Bang, kapan? Saya kuliah waktu tahun 95 itu di Akademi Bahasa Asing, Sastra Inggris. Saya bisa bahasa Inggris, tetapi karena lidah saya lidah Jawa, lidah Indonesia, ya saya sebutnya lidah kejawen. Kan gitu. Nggak ada tuh kecuali saya benar-benar mendalami. Abang kan kayak alhamdulillah kayak harta, kayak ilmu juga ya Bang. Iya, kayak bahasa juga gak Bang? Mungkin beberapa bahasa yang Abang bisa. Saya bisa bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Tegal, bahasa Bima, bahasa Maluku, bahasa apa bisa saya. Bahasa Sulawesi, sedikit-sedikit walaupun nggak jago ya, bisa. Dan yang paling terpenting, muka saya asli. Ya, muka saya asli. Gantengnya kagak bisa dibandingkan siapapun. Muka saya asli. Walaupun ya saya pakai baju kaki 5 kata si Hotman. Walaupun saya pakai baju grosiran di pasar impres, muka saya asli coy. Ya, melebihi kilaunya berlian si Hotman dan kilaunya Lamborghini si Hotman. Tapi kalau Hotman memang sudah wayahnya dia harus memakai baju-baju yang mahal. Kenapa? Titik-titik yang ini titik-titik. Kenapa? Wajahnya itu loh, wajahnya itu harus mengaca diri. Dia mau pakai baju, pakai berlian kayak apapun, kalau disandingkan sama saya, oh kalah ganteng bos, jauh gantengan saya bos. Kalah ganteng. Oh biasa kan sekarang dunia ini kan dinamikanya biasa itu. Itu dunianya biasa. Tapi semisal Abang masih meledek bahasa Inggris Abang gimana Bang? Kita tempur, ya kan? Kita undang TV, ayo kita bicara bahasa Inggris. Berarti Ayo dong. ini nih udah ada Nantangin ya Bang? Iya, gue udah tantangin. Ayo bahasa Inggris di mana? Kalau dia berani head to head dengan gue di TV, video call aja. Gue pakai bahasa Inggris kejawen, dia pakai bahasa Inggris kejawen juga. Karena nggak ada tuh di dalam lidah dia tuh, gue nggak pernah nemuin Hotman Paris pakai bahasa Inggris British. Nggak pernah itu. Gue pernah belajar listening comprehension, listening reading, ya kan, vocabulary dan lain-lain. Gue nggak pernah melihat pelajaran-pelajaran yang gue dapat dari kuliah gue tadi, ya, di lidahnya Hotman. Dia masih Inggris kejawen. tapi pernah bersidang dengan orang bule sendiri nggak sih? Sering. Saya menangani beberapa kasus itu perkaranya orang-orang bule. Orang Korea juga pernah.
Sering. Berarti bahasa Korea bisa. Enggak, kan ada translate. Oh. Ada translate kan di tim kita ada translate. Kan kita nih gini loh. Kita pemimpin nggak mesti semuanya harus kita bisa. Gitu loh. Nggak mesti harus bisa kan banyak juga. Kayak nangani perkara apa ya kayak saya panggil pakarnya gabung ke kantor kita kayak gitu-gitu. Berarti artinya ini membuat surat tantangan terbuka buat Bang Hotman untuk Iya. adu bahasa Untuk Inggris. adu bahasa Inggris, debat akademis tentang hukum. Oke. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, Iya. oke ya. Iya, kalau dia berani oke, ayo. Abang kan gelar udah panjang nih bang. Iya. SH, MH, Profesor belum. bla, bla, bla. Dokter juga baru mau Oh. selesai ya. Oh iya. Dokter baru mau selesai. Ya, abang nggak mau tambah sastra Inggris gitu bang? Udah, gua ngambil di Unpam. Di Unpam, gua udah ngambil. Oh di Unpam. Iya, di gua ngambil di Unpam. Tapi kan gua stop dulu karena gua lagi sibuk ini. Persiapan disertasi. Oh iya. Soal Bang. abang yang nyanyi di Rujak gimana bang? Yang nyanyi? Iya yang nyanyi itu kan abang viral di media sosial. Nggak ada penyanyi nyanyi yang mana? Ya, Abang mungkin- rekaman. Abang Itu kan biasa. Itu kan orang-orang yang ngefans sama gue. Ya gini, hater itu adalah orang yang ngefans sama kita. Karena dia mau peduli dengan kita dan mencari di mana kelemahan kita. Itu hater. Dan impact positifnya buat gue viral. Gitu loh. Dan secara nggak langsung mereka mempromoin tuh apa yang gue lakukan. Diri gue dipromoin oleh mereka. Jadi gue nggak marah. Silakan dibully dan bagi penikmat vertikal blue, ya musik rasa, lagu rasa yang gue ciptain ini, insya Allah keluar minggu depan ya on di YouTube kita ya di YouTube Cobra Musik. Insya Allah kalian bisa menikmati dan kalian bisa meresapi lagu itu begitu indahnya, begitu kerennya dan itu nggak mungkin Hotman bisa melakukan itu. Saya rasa Hotman itu kalah segala-galanya dari saya. Dari mulai segi kecerdasan, skill, keterampilan dan kalah nggak ada apa-apanya Hotman saya. Saya main musik oke. Ketua LSM oke, ya kan? Ketua ini oke, ya kan? Main film apalagi keren aktingnya, ya kan? Saya dipakai di mana-mana. Makanya satu profesi saya dipatahkan di situ masih ada profesi lain. Itulah hebatnya saya. Kalau Hotman, ya, kalau dia udah nggak jadi pengacara, acul. Bang, terkait yang kemarin ribut di PIK itu kan banyak lagi nih bermunculan netizen yang mengatakan lagi-lagi berulah seperti ini. Kan gimana nih abang tanggapannya sendiri? Siapa tuh? Ya maksudnya netizen kan, abang kan ribut lagi sebelumnya kan di Oh itu nggak kasusnya. berulah. Saya menjaga harkat martabat seorang mantan presiden yaitu Pak Jokowi yang telah dibully oleh mereka, yang telah dihina oleh mereka, ya, yang telah dicaci oleh mereka tanpa sebab. Saya membela Pak Jokowi, saya membela Pak Agwan. Kenapa? Karena Pak Agwan adalah anak NKRI, pengusaha segitu-gitunya, ya, yang harus kita jaga. Beliau udah membangun Indonesia dengan baik, jasanya ada daripada yang ngomong-ngomong itu yang protes. Apa jasanya? Cuma bikin berisik pengadilan doang, nggak ada jasanya sama sekali di Indonesia ini. Kalau Pak Agwan apa? Udah membangun PIK 2, udah membangun ini, membangun itu IKN, dan itu bermanfaat bagi anak cucu kita ke depan. Gitu loh. Kalau kita ngikutin pikiran kotor mereka, kapan memajunya negara ini? Kapan? Pak Agwan itu adalah orang yang berjasa di bangsa ini, yang udah memberikan kontribusi. Pak Jokowi juga sama, gitu loh. Sekarang tol udah pada nyambung di mana-mana. Kurang apa? Gitu loh. Kurang apa? Nah ini perlu dijaga. Pak Presiden Prabowo itu capek nyari investor ke luar negeri, capek-capek di sana. Sementara yang ada di Indonesia ini perlu dijaga. Ya bukan dimusuhin, itu otak picik namanya. Pesan buat Bang Hotman. Ya obat aja terus sakit lah, penyakitnya sok berobat ya. Dia jalannya kok kasihan, jalannya udah bongkok begini. Kasihan banget ya. Jadi udah nggak seger lagi, mukanya juga udah hitam-hitam kan, udah kusut. Jadi berobat yang rapi dulu lah. Berobat yang rapi baru masuk lagi ke entertain. Jangan maksain sok kuat gitu loh. Sok wah saya masih hebat, saya udah sehat, saya udah bisa joget lagi. Jangan. Kalau penyakit kan udah datang, masuk lagi rumah sakit selesai. Peperangan abang sama Bang Hotman kira-kira selesai kapan bang? Kalau gue sama Hotman itu akan menjadi musuh abadi. Iya, gue akan menjadikan dia musuh abadi gue. Makanya sekarang ini dia megang kasus apa? Gue berusaha untuk menjadi pengacaranya untuk melawan Hotman. Kenapa Kalau gue, menjadikan Bang Hotman? oh enggak, gue mau nunjukin bahwa dia yang menyepelekan gue selama ini. Ada lawannya yang membuat dia sakit, membuat dia jadi nggak bisa tidur, stres, ngupload video gue terus, ngupload gambar gue terus. Ada, yaitu Firdaus Oyubowo. Indonesia itu sejarah dan itu nggak bisa dipungkiri, sejarah dunia dan akhirat. Tapi kan abang pernah bilang abang dulu dia salah satu Iya. pengacara kiblat abang gitu. Hotman Paris pernah berkata, ya, pengacara hebat adalah pengacara yang bisa melawan fansnya, orang yang dia kagumi. Dia bicara begitu. Ya gue kagum sama Hotman, hari ini gue jadi lawan abadi dia. Oh, oke. Ngomong begitu.